kembali lagi di BTS atau Bincang Tawa Seru Part 3. Oke, sebelum kita mulai nih, kita ala kabarnya buat perkenalan dulu nggak sih? Boleh nih dimulai dari Oke. Shalom teman-teman semua. Halo. Perkenalkan, nama aku Alvan Oki Fernanda. Teman-teman bisa manggil aku Oki. Aku dari PMKSP angkatan 2020. Oke, shalom teman-teman. Di sini aku Andriani Selati, bisa dipanggil Ani. Aku dari KMKK Bonita dari Fakultas Kehutanan angkatan 2021. Salam kenal. Oke. Di sini sekarang kita ada bersama 3 kakak-kakak Yang keren-keren, yang kece-kece ya nggak sih? Ini dari PMK mana aja sih, Ani? Langsung aja kita tanyain ya. Oke. Mungkin dimulai dari yang ganteng ya teman-teman ya. Yang paling nggak telat. Oke, silakan. Boleh perkenalkan nama sama dari PMK mana? Oke, halo teman-teman semuanya, kenalin namaku Edwin, aku dari PMK Teknik. Halo Kak Edwin. Halo Kak Edwin. Lanjut nih. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Yohana Vini Valentine, teman-teman bisa panggil aku Yoyo. Aku dari PMK FHUP. Halo Kak Yoyo. Halo. Oke, shalom semuanya. Kenalin aku Trivana Sherylia. Kalian bisa panggil aku Sheryl dari PMK FKMK. Halo Kak Halo, Kak Sheryl. Sheryl. Nah, gimana nih teman-teman, kita udah bersama dengan 3 kakak-kakak yang keren. Dan hari ini kita mau main games. Nah, kira-kira gamesnya apa nih dan gimana sih rulesnya akan dijelaskan langsung oleh Oki. Silakan Oke. Oki. Jadi di sini kita akan bermain namanya game Yay or Nay. Yeay. Nah, Nih. jadi di sini kita udah menyiapkan properti. Jadi nanti ini akan digunakan sewaktu akan ada pertanyaan ya. Boleh dibagi dulu? Oke. Oke, udah dapat semua ya. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan yang disampaikan aku sama Ani. Nah nanti kakak-kakak di sini boleh menjawab setelah ada hitungan 3. Jadi 1, 2, 3. Nah nanti serentak langsung mengangkat propertinya itu. Oke? Oke. Gimana? Ada yang mau ditanya nggak? Ini boleh dikipasin dulu. Panas banget ya? Panas soalnya, panas ya. teman-teman ini panas banget soalnya. Oke, gimana? Teman-teman, jadi karena udah disampaikan rulesnya, kita mau tes ya, kita mau coba. Kalau teman-teman, kalau kakak-kakak sudah paham, nanti bisa yay, ya kan? Nah, berarti kalau nggak setuju, nay gitu ya. Kita hitung ya. Oke, kita hitung ya. 1, 1, 2, 3. Oke, berarti udah paham semua. Kita mau tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Oke, langsung aja yuk. Kita Oke. langsung mulai mainnya. Oke, untuk pertanyaan pertama nih. Menjadi ketua itu berasal dari dorongan diri sendiri. 1, 2, 3. Wih. Kira-kira dari kalian bertiga ada nggak yang mau menyampaikan gitu ya? Emang ini dari ada mau sharing gitu? Boleh. Semuanya sih. Ya. Semuanya aja. Oke. Oh, semua. Nah, kalau aku sebenarnya kemarin awalnya nggak mau jadi ketua ya. Sebenarnya, tapi gini, ya tapi gini, Iya, iya. karena kan kalau di teknik itu pasti semacam di lobby ya. Jadi kayak udah di lobby. Dulu aku udah di lobby jadi bendahara. Terus kakak-kakak itu kan bingung di lobby gimana, ketuanya belum dapat gitu kan. Nah akhirnya dihubungin aku lagi. Terus aku kayak, ya aku merasa kayak ya kalau nggak ada ketua juga gimana gitu kan. Akhirnya aku ya oke lah nggak apa-apa gitu. Mungkin emang kalau memang jalan Tuhan ya sudah gitu. Iya, keren banget. Oke, kalau Kak Yuyu gimana nih ceritanya? Lepaskan juga. Satu, ceritanya. aku emang di lobby juga. Tapi kan tadi aku jawabnya ya, yay. Iya. Ya. Mungkin kalau yang dorongan dari diriku karena dulu di waktu masih jadi maba FH, aku tuh sempat bernazar. Karena aku tuh udah jadi maba FH, tapi aku masih memperjuangkan sesuatu. Jadi kalau aku gak keterima di perjuanganku ini, aku akan siap melayani PMK. Itu. Tapi aku tuh gak kebayang melayani itu sampai kayak gini. Karena dulu tuh aku sampai 2021 setiap apapun, misalnya PMK, Yoyo tolong jadi MC, Yoyo tolong jadi ini, aku langsung yes.
Terus jadi kalau di FK itu ada forum sebelum kita regen. Jadi sebelum forum itu angkatan itu sebelum regen itu ada forum angkatan, nama siapa nih yang akan dicalonkan di angkatan ini. Dan satu angkatan itu menyebut nama aku. Dan karena aku udah kebiasaan tidak menolak PMK, aku selalu YSSS, jadi aku kayak ya udah. Kalau dari Kak Sheryl gimana ceritanya? Oke, kalau aku sebenarnya sama ya kayak kakak di sini. Aku juga geologi juga. Ya pokoknya adalah kayak cutting aku minta tolong Sheryl jadi ketua ya, kayak gitu. Soalnya kan gimana ya, kalau misalnya online tuh kan aku kalau kata online ya, jadi memang yang kelihatan prominent tuh kayak cuma beberapa orang aja kayak gitu. Nah ternyata salah satunya aku kalau dari pandangan cuttingku nih. Terus yaudah deh aku yang ditanyain kan. Soalnya sebelumnya aku juga pernah kayak jadi ketua di pasca sama di Natal juga kayak gitu. Nah terus yaudahlah aku akhirnya mencoba untuk berpikir nih iya apa enggak kayak gitu kan. Aku bahkan tuh ngabisin waktu 1 bulan sih sebenarnya, kayak aku mikir aku mikir dulu kayak plus minusnya apa ya kayak gitu. Soalnya di tahun ketiga tuh aku juga pengen mencari sesuatu yang baru gitu loh aslinya, kayak nggak cuma organisasi doang kayak gitu. Nah tapi ya udah setelah aku berpikir selama 1 bulan kayak ya berdoa dan juga coba untuk mencari jawaban dari khotbah kayak gitu. Akhirnya kayak ya udah nggak apa-apa aku coba kayak gitu. Malah berpikir sampai 6 bulan loh. Jadi aku tuh di lobi mulai dari penerimaan mahasiswa baru di tahun 2021. Terus aku dikasih waktu mikir sampai bulan 12, regennya di Januari 2022. Agak lama ya, 6 bulan ya. Itu Kak Edwin kira-kira ada berapa bulan gitu? Oh, aku hanya dikasih waktu 10 hari. Wow. Tapi sebenarnya dalam waktu 3 hari aku udah iya. Cuman kayak pas itu kayak aku lama-lamain aja lah gitu. 10 hari kan gitu kan. Mungkin kan banyak pertimbangan itu karena kayak posisinya kayak aku juga kan udah mendekati semester akhir, akan ada KKN, skripsi. Mampu nggak nyeimbanginnya? Takutnya salah satunya malah timpang atau malah nggak gimana ya, malah ada yang berhenti stuck di jalan. Tapi puji Tuhan kalian bisa melewati sampai detik ini tuh kan semua karena punya Tuhan. Luar biasa. Semangat. Oke, pertanyaan kedua Oke, next ya. Iya. Nah, tadi kan dari awal udah ditanyain Ani nih, latar belakangnya kakak jadi ketua tuh apa gitu. Terus sewaktu kakak ditawarin tadi itu pernah nggak sih terbesit pikiran kok bisa ya aku jadi ketua gitu loh, kenapa aku gitu loh. Oke, pernah nggak sih kepikirannya itu? Oke. 1, 2, 3. Oh, ini kayak bertiga kompak banget. Wah, luar biasa. Gay semua ini. Dua pertanyaan gay semua. Oke, boleh dari siapa nih? Dari Ada yang Kak mau? Sheryl dulu kali ya? Oke, boleh dari Iya, Kak iya. Sheryl. Oke ya pasti dong, kayak saya kan online lagi ya sekali lagi, jadi aku ngerasa tuh sebenarnya teman-temanku yang lain tuh punya jiwa kepemimpinan yang sama lah, atau justru malah lebih bagus daripada aku kayak gitu. Dan mungkin juga mereka punya jiwa pelayanan yang lebih tinggi daripada aku sebenarnya, tapi karena online aja kayak gitu, jadi bisa aja kan mereka jadi kurang nyaman atau gimana kalau online. Jadi memang sehari-harinya tuh kayak seolah-olah tidak menonjol kayak gitu. Itu sih, jadi aku ngerasa kayak ya kenapa aku ya kayak gitu, sebenarnya yang lainnya itu juga bisa kayak gitu. Tapi ya nggak apa sih, memang kalau kata ayat kan gitu ya, kayak pemimpin tuh kayak Tuhan tidak pernah salah memilih kita ya. Jadi semoga beneran nggak salah aja gitu sih. Kalau dari Kak Yuyu, Jadi takut sama jawaban saya. Tuhan nggak pernah salah membeli pundak. Takut beneran loh aku ini. Kalau aku sih ya setiap pemimpin kayaknya pasti pernah berpikir kenapa aku gitu kan. Karena ya kayak kata Sheryl juga, banyak teman-teman yang mungkin secara time manajemennya lebih baik, kepemimpinan lebih baik, akademiknya lebih baik. Cuman ya mungkin waktunya kali ini diserahkan ke kita. Teman-teman yang lain mungkin di lain waktu, di lain kesempatan, di tempat yang berbeda juga bisa. Pun teman-teman, bukan berarti kalau aku menjadi ketua atau jadi pemimpinnya teman-teman yang lainnya stop melayani kan. Masih ada sebagian bidang lainnya, ada divisi lainnya yang mungkin bisa kerjasama. Cuman kita kan memang membutuhkan leader yang mungkin satu yang emang panggilan Tuhan, dua emang kepercayaan dari teman-teman. untuk Kak Edwin, Oh, gimana ya? Ya
Kalau aku ya pastinya mikir ya, karena kan aku udah cerita tadi ya, kan aku awalnya berdahara, kok tiba-tiba jadi ketua gitu kan jauh banget gitu, walaupun nggak jauh-jauh banget ya. Pas itu aku mikir dan kayak bertanya kayak dia kenapa aku gitu kan, aku sampai nanya berkali-kali, kayaknya ada 4 kali gitu. karena aku merasa diriku kayak kurang cocok lah gitu, aku merasa ada temanku yang lebih cocok, dan kebetulan sebelumnya ini aku udah jadi ketua juga ya kan, ketua di komunitas kan setingkat unit ya, dan aku merasa kayak capek sebenarnya di situ. Nah cuman ya ternyata ya dipilihnya aku gitu, karena teman-temanku yang lainnya itu di lobby tidak menerima atau tidak merasa sanggup gitu. Nah pas itu aku nggak ngerti sih kenapa aku, dan yaudah pas menerima aku mungkin berpikirnya kayak ya kalau misalkan teman-temanku yang lain yang memimpin bisa jadi mungkin ya dianya yang stres sendiri gitu kan, karena aku juga tahu kan teman-temanku aku yang 18 kan gitu kan, dan mungkin kalau aku dipercaya karena mungkin aku bisa gitu, dan mungkin lewat aku menjadi leader teman-temanku ya PMK teknik akan lebih baik lagi. Jawabannya luar biasa Jadi kita percaya kalau Tuhan itu nggak sembarangan milih kalian gitu ya kan. Kalian tuh bukan orang sembarangan. Ya, Asal itu bener. Oke, next. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Nah, jadi kan menurut cerita-ceritanya tadi kan kayak mikir gitu kan, ada waktu buat berpikir. Nah, kira-kira pernah nggak sih terbesit pikiran kayak apa aku nol aja ya, apa aku nggak usah ya, apa aku mengundurkan diri aja gitu. 1, 2, 3. Kali ini nggak sempat guys. Oke, kita mulai dengan beda dulu. Oke. Gimana Kak? Jadi terbesit pikiran yang enggak gitu ya? Iya. Enggak ada sih, karena aku orangnya sebenarnya mirip kayak Yoyo gitu kan, yang iya juga mirip kayak gitu. Ya aku sih awalnya mungkin ragu, cuman keraguan itu kayak sedikit banget, jadi bisa langsung tidak siap gitu. Ya aku pokoknya hadapi apa yang akan aku hadapi nanti, karena aku yakin dan percaya apa yang aku jalani, langkah yang aku tempuh itu pasti Tuhan yang pimpin. Keren banget. Kak Yoyo dulu tak share dulu nih. Oke, aku dulu. Kenapa aku bilang pernah terbesit kayak gitu? Karena ya setiap dari kita yang dipercayakan orang tua untuk berproses di UGM pastinya dikirim untuk menjalani akademik dan perkuliahan. Nah, satu sisi aku tuh udah ada terbesit nih, aku mau nih siap melayani, tapi di sisi lain aku harus mempertimbangkan orang tua aku, dimana orang tua pasti maunya aku cepat lulus dan dengan tuntutan lainnya lah yang aku yakin teman-teman juga pernah lah mendengar dari orang tuanya sendiri permintaan orang tua itu bagaimana. Nah, tapi setelah aku waktu itu aku nggak tanya sama papa aku dulu nih gimana kalau aku jadi ketua. Aku masih mikir-mikir dulu sendiri, terus dalam pikiranku kayaknya aku nggak bisa karena orang tua aku pernah menyampaikan aku harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Aku harus selesai segera, sementara ya aku harus menjalankan kepengurusan dengan serius juga dong. Kalau aku setengah-setengah hati ya nanti bisa bahaya juga untuk kepengurusan. Akhirnya aku tanya ke mama papaku, boleh nggak aku menjadi ketua? Terus mama papaku bilang boleh, dan mama papaku mendukung dengan catatan kamu harus bisa menyelesaikan. Artinya diperbolehkan, diizinkan, tapi yang tadi itu tetap loh gitu loh. Kan otomatis aku nggak langsung oke, aku maju gitu. Aku pasti mikir lagi nih, wah ini dibolehin tapi tetap dengan pilihan mereka nih. Akhirnya aku terima kasih banget buat Kak C, kakak 2019, kebetulan dia PMKFH. Aku kebetulan waktu itu ya Kak C kan kalau bisa digolongkan cepat ya waktu itu sempronya. Kalau langsung chat beliau, Kak aku gimana nih Kak, aku siap melayani tapi aku juga mempertimbangkan akademikku. Nah, satu yang dibilang sama Kak C, kalau kamu siap melayani Tuhan berarti kamu siap untuk segalanya gitu. Artinya ya akademikmu kalau kamu pengen cepat kelar juga, mau dapat nilai bagus juga, ya kamu harus lebih banyak berkorban secara materi, waktu, pikiran, tenaga, semuanya harus kamu korbanin. Karena ya
kamu lah untuk Tuhan kerjanya. Ya udah, aku menarik ke diriku, apa yang aku lakukan adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi ya secapek-capeknya aku, sekios-kiosnya aku selama kepemimpinan nanti, yaitu Tuhan. Jadi tapi setelah itu aku kayak ya jalankan pikiran itu aku bisa jalani karena yang aku lakukan hanya untuk Tuhan. Lanjut Kak Syarif. Ya, kalau aku di awal-awal tuh merasa gimana ya, soalnya dulu waktu SMA tuh kebetulan aku juga pernah jadi ketua di suatu komunitas Kristen gitu di SMA aku. Nah aku ngerasa dari situ tuh aku berkaca, kayak aku merasa aku tuh belum jadi ketua yang baik gitu loh, kayak banyak kurangnya, kayak banyak gak sabarannya kayak gitu. Dan namanya ngelola suatu organisasi itu kan kerjasama sama orang lain juga ya, yang pasti beda-beda juga cara pemikirannya. Terus kebutuhan mereka akan organisasi Kristen itu juga beda kayak gitu kan. Jadi kadang ya susah kalau memang kita masih menjadi ketua yang memaksakan kehendak kita kayak gitu. Jadi waktu itu gimana ya, kayak aku ngerasa aku takut kalau aku tuh capek gitu loh jadi ketua. Soalnya dari pengalaman yang sebelumnya itu kayak gitu kayak aku ngerasa capek kayak gitu. Nah tapi waktu sebelum aku ditawarin jadi ketua itu kan aku juga jadi ketua Natal. Nah di situ tuh aku berusaha untuk kayak udahlah aku mau nyerahin kepanitiaan Natal ini tuh kepada Tuhan kayak gitu. Udahlah aku nggak mau kayak menaruh pengaruhku terlalu besar gitu loh di kepanitiaan ini gitu. Tapi aku pengen Tuhan yang mempengaruhi kepanitiaan ini kayak gitu. Nah dari situ tuh aku ngerasa kok ternyata memimpin dengan cara seperti ini lebih legowo ya, kayak lebih apa sih, kayak lebih bisa bersabar kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah mungkin karena tadi ya setelah aku di lobby kayak aku ngerasa ya udah kayak mungkin aku bisa menjadi ketua tapi dengan sistem yang seperti itu, dengan sistem ketika aku menjalani kepanitiaan Natal kayak gitu. Dan ya itu deh akhirnya sekarang yang mengiyakan. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, dari awal kakak-kakak semua ditawarin satu, pernah nggak sih namanya kepikiran, terbesit pikiran atau mungkin terbebani gitu ya dengan rasa tanggung jawab yang besar sebagai ketua di PMK masing-masing gitu? Oke? Gimana Bu? Pernah nggak sih kakak semua yang di sini kepikiran kayak terbebani dengan tanggung jawab sebagai ketua PMK? Oke? Aku nggak tahu nih mau jawab apa. Oke, 1, 2, 3. Agak sempet ragu-ragu ya, tapi akhirnya jawabannya yes. Siapa dulu deh? Ada yang mau volunteer? Dari yang susah jawab dulu. Oh iya, yang kalah kuda dulu nih. Oh iya, boleh. Iya. Kenapa nih? Kenapa kok ngerasa bimbang itu? Iya. Tadi kenapa terbebani gitu ya? Aku kenapa bimbang jawabnya? Karena kadang aku tuh orang yang misalnya hari ini aku merasa terbebani dengan itu, besok pagi tuh aku nggak mikir itu suatu masalah gitu. Jadi kayak tadi dulu aja. Tapi ya mungkin yang sering kali terjadi adalah kenapa aku merasa terbebani dengan menjadi ketua. Menjadi ketua itu banyak hal yang harus aku pertimbangkan. Aku bertindak di luar FK maupun di dalam FK, pasti aku membawa nama PMK-ku, membawa nama organisasiku, apalagi organisasi keagamaan. Jadi mungkin ada beberapa tindakan yang memang harus kujaga, menjaga wibawa yang mungkin secara nggak langsung ya, nih aku ini adalah orang yang apa ya, aku tuh orangnya yang suka yang senang-senang aja gitu loh, ketawa-ketawa. Tapi kebayang nggak sih kalau dalam forum aku ketawa mulu? Kadang aku harus berpikir misalnya kayak gitu. Terus misalnya kayak tindakan-tindakan yang bawa nama PMK-ku. Kayak contohnya nih beberapa bulan yang lalu nih aku lombanya itu di internal dan bawa nama PMK sama anak-anak. Aku merasa terbebani kalau tim aku nih nggak menang. Dari awal tim ini terbentuk aku udah kayak gitu, tim ini harus menang, kalau nggak menang itu adalah kesalahanku kayak gitu. Dan di titik akhirnya bener nggak menang dengan hal sepele yang buat tim aku kurang 100 poin, yang kalau itu nggak dikurangin tim aku tuh sempurna dan juara 1. Sampai satu titik aku ada alumni yang datang ke aku, dia bilang ini bukan salah kamu nggak boleh terbebani.
kamu tahu kenapa Tuhan kasih ini kalah karena kamu udah jadi pemenang di awal Kak. Jadi aku tuh kebiasaan tuh kalau PMK aku gagal yang salah adalah aku gitu. Jadi mungkin sering kali terbersit kayak gitu, jadi aku merasa terbebani. Tapi di suatu titik aku tuh selalu ada nggak sih, aduh aku nggak tahu ya di mana, tapi di Alkitab tuh ada yang bilang kalau satu hari cukup satu hari. Terus juga kalau kamu kesal sama orang lain tuh cukup sampai satu hari aja, matahari terbit lagi udah nggak ada. Jadi aku tuh menerapkan itu, makanya aku ragu itu tuh beban atau enggak ya, beban atau enggak ya gitu. Oke, lanjut nih. Kayaknya mau acara dulu. Ladies first. Oh, ladies first. Oke. Merasa terbebani ya. Sebenarnya mungkin akhir-akhir ini sih kayak ngerasain, karena kan aku transisi dari online ke offline ya. Jadi kemarin sempat ada ya pokoknya banyak lah kayak miskomunikasi kayak gitu, dimana aku nggak tahu bahwa kalau kita mau bikin suatu acara itu tuh harus proposalnya berapa lama sebelumnya kayak gitu, terus gimana cara alur-alur untuk meminta tanda tangan dan lain sebagainya. Jadi ke situ sih kayak ke teknis-teknisnya itu, karena aku ngerasa masih banyak terus belajar banget gitu, apalagi kalau pas mekanisme yang offline ini. Terus kalau lain-lain apa ya, kayak mungkin aku merasa terbebani lebih kepada kayak aku tuh orangnya apa ya, kayak dulu tuh aku udah bikin gitu kan, kayak bikin plan gitu, aku tuh mau ngapain aja setiap tahun. Dan tahun ketiga ini aku pengen untuk mencoba sesuatu yang baru kayak tadi ya, kayak misalnya aku jadi asisten dosen kayak gitu-gitu, terus ikut organisasi lain kayak gitu. Dan aku akhirnya menjalani juga jadi asisten dosen juga kayak gitu, dan itu tuh juga memerlukan waktu juga kan untuk belajar, untuk mempersiapkan waktu mengajar kayak gitu kan. Terus aku juga akademiknya juga lumayan padat kayak gitu, jadi ya lebih ke waktu juga sih. Kayak kadang ada tuntutan bahwa kita ketua PMK tuh harus mengayomi semua anak PMK kayak gitu, harus bisa deket sama semua anak PMK, padahal kami sendiri tuh juga ada keperluan yang lain kayak gitu. Itu lebih ke gimana ya, kayak lebih ke time management, sama lebih ke gimana caranya aku bisa ngelola aja sih, kapan harus PMK, kapan harus ke ini apa namanya, ke asisten dan lain sebagainya. Ya masih belajar di situ sih, jadi masih cukup banyak. Tuhan bantu kalian bantu proses ya di kayak lain. Cobaan kita begitu besar ya. Arah Segimana ya? ya. Oke, Kak Edwin silakan. Oke, kalau dari aku merasa terbebani itu sebenarnya dari diriku sendiri sih, tapi emang itu dari orang lain. Aku sempat stres ya di tengah-tengah pengurusanku, karena merasa kok kayaknya cuma aku sendiri gitu yang benar-benar mau bisa dibilang kasih 100% lah buat PMK. Mungkin itu pemikiranku yang kayak benar-benar yang cuma di aku doang gitu kan, tapi kalau orang lain kan kita nggak tahu. Dan itu yang buat aku kemarin merasa terbebani dan sempat terbesit pikiran apakah aku berhenti aja gitu jadi ketua, sempat kayak gitu. Cuman akhirnya aku bilang lah sama teman-teman itu, kalau di teknik itu kan namanya KSB gitu, teman-teman saya sama bendaranya aku cerita gitu, lah kayak gini loh, gini terus aku juga merasa kayaknya aku kalian kayak udah kayak seadanya aja gitu, bilang kayak gitu. Terus mungkin mereka juga sadar juga gitu, dan udah kayak menurut itu aku mulai bagus kembali, walaupun setelah itu merasa kayak ya udah gitu turun lagi gitu, karena aku juga ada ekspektasi dan standar gitu. Oke, terima kasih jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kira-kira kalian merasa hidupku ini beda setelah aku jadi ketua? Hidupku beda setelah aku menjalani proses dibentuk Tuhan jadi ketua, selama jadi ketua PMK gitu. Kira-kira ada yang berbeda nggak sih dari diri kalian, dari hidup kalian? Oke? 1, 2, 3. Oh, pastinya ya berbeda ya teman-teman. Oke, kita langsung aja dengar dari Kak Sheryl. Oke, yang berbeda ya, sebenarnya aku baru bentar sih jadi ketua, jadi ya masih banyak belajar juga ya, kayak belum banyak mengalami juga yang terjadi di PMK kayak gitu. Tapi aku ngerasa ya dengan jadi ketua aku jadi bisa lebih tahu sih kayak terkait dengan kan kalau misalnya PMK itu kan dia masuk BSO kan, BSO itu kan dia di bawah BEM kan, jadi kayak aku juga bisa belajar juga untuk koordinasi sama organisasi lain terutama BEM kayak gitu. Terus aku
ngerasa di PMK gara-gara jadi ketua jadi ya emang harus banget pelayanan kayak gitu kan. Jadi walaupun mau sibuk-sibuk apapun kayak tetap harus nyempetin buat pelayanan kayak gitu. Ya minimal di PMK kalau belum bisa di tempat lain gitu sih, lebih ke itu. Ayo silakan. Pasti ya, malah kalau ada yang jawab nih ini aku malah bingung. Berubah nih hidupnya gitu. Nggak ada yang berbeda. Karena satu, secara time management itu berubah banget. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena aku tuh 2019 aku lihat ketua PMK, ketua UKK, terus lihat kakak-kakak yang menjabat juga kayak susah banget ditemui. Ada aja jadwal tiap hari. Dan sekarang mengalami gitu kayak tiap hari tuh jam 8 sampai jam 10 kesini, jam 12 sampai jam ini sampai kayak gitu-gitu sampai diatur serinci itu karena emang ya kayak yang bilang serial tadi kita harus alur komunikasinya bukan ke anak-anak PMK aja tapi keluarnya. Kalau di Eva sendiri kan ada DEMA, ada dan sebagainya lah sejenisnya yang harus kita koordinasi terkait jadwal dan sebagainya. Selain itu juga aku jadi kayak belajar jadi ketuanya aku belajar untuk lebih mendengarkan orang lain, lebih menerima orang lain, lebih legowo dan sebagainya lah, karena aku nih sebagai sosok tua harus bisa mendengarkan mereka, harus bisa menjadi apa juga ya problem solver lah untuk mereka ya kan. Karena jujur aja jadi ketua juga jadi tempat curhat buat orang-orang gitu. Jam 1 pagi, temen kak mau curhat dong kayak gitu, karena ya nggak mungkin aku menolak gitu, karena ya aku sebagai leader aku juga pengen ngerangkul mereka semua. Dan salah satu aku cara nge-treat mereka itu ya dengan mendengarkan mereka. Jadi emang banyak banget yang berubah dalam 2 tahun ini. Kayak aku mungkin ya 2 tahun yang lalu aku fokus berdoa untuk diriku misalnya, tapi sekarang setelah menjadi ketua PMK banyak hal yang harus aku minta ke Tuhan, salah satunya dengan kepengurusan PMK aku, teman-temanku yang mungkin sedang bergumul dan aku tahu. Jadi kayak ya berubahnya drastis. Udah bagus jawabannya gimana ya? Agak bingung jadinya ya. Ya sebenarnya kurang lebih sama, cuman mungkin kalau yang aku rasain tuh ini sih, aku jadi bisa lebih bersyukur sama Tuhan. Karena sebenarnya nggak mulai dari ketua PMK aja sih, mulai dari aku SMA sebetulnya. Jadi kayak merasa oh Tuhan ini selalu mengiringi dalam setiap langkah hidupku gitu loh. Dari aku ini cerita sedikit lah ya, boleh lah ya. Dari aku nggak masuk tes PTN, nggak masuk mana-mana, sampai akhirnya betul terima, terus merasa kayak di lingkunganku kayaknya nggak cocok gitu ya. Tapi akhirnya Tuhan tempatkan aku di tempat-tempat yang tepat, yang dimanapun bisa nyaman gitu. Dan terakhir ini ya di PMK yang bisa dibilang paling nyaman dari semua gitu ya. Karena berbeda, karena rasanya berbeda gitu. Dan mungkin dari time management juga termasuk, walaupun aku kadang suka miss beberapa ya, karena aku nggak di kalender gitu, walaupun dulu ya. Terus juga mungkin terakhir kali ya, kata-kata dari ayat ya, ini yang bikin aku mungkin berbeda di PMK. Apa ya, apapun yang kamu perbuatkan untuk Tuhan dan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, intinya kayak gitu kan. Dan dari situ ini sih berbedanya saat aku jadi anggota dan ketua. Di situ aku di sini melayani lebih tulus dan aku all out lah. Keren. Kita mau tepuk tangan untuk kita semua dulu guys, keren banget. Mungkin aku mau minta closing statement ya dari kakak ya terkait apa ya, mungkin ada pesan-pesan buat hari ini atau apa yang ingin kalian ungkapkan, boleh banget. Gimana? Oke, ini lagi. Oke. Gimana pesan-pesan? Closing statement aja. Kayak pesan-pesan atau pesan buat teman-teman PMK apa boleh. Oke, mungkin pesan buat teman-teman PMK, pokoknya melayani Tuhan itu harus all out, berikan yang terbaik, karena yang kita bisa dibilang ya, yang kita layani tadi itu, kita bukan melayani manusia, kita melayani Tuhan. Dan dengan apa yang kita layani ya pastinya ya kita selalu mengharapkan bahwa teman-teman bisa memberkati yang teman-teman PMK lainnya gitu. Jadi semangat
semangat terus ya. Selalu kasih yang terbaik. Untuk Tuhan. Ayo siapa? Oke, kalau dari aku mungkin lebih untuk teman-teman 2022 ya. Mungkin teman-teman 2022 ataupun 2020, 2021 yang mungkin juga sedang beradaptasi dari online ke offline. Satu hal yang harus teman-teman percaya, PMK selalu siap untuk di rumah teman-teman, tempat teman-teman pulang. PMK setiap fakultas aku yakin PMK selalu bisa jadi rumah buat teman-teman Kristen di fakultas tersebut. PMK selalu siap membuka pintunya selebar mungkin buat teman-teman dalam keadaan apapun. Jadi teman-teman jangan selalu berpikir PMK hanya tempat kita seru-seruan ibadah dan sebagainya. Padahal banyak hal yang bisa kita lakukan bareng-bareng di PMK. Teman-teman bisa bercerita, teman-teman bisa melayani bareng, bisa jalan-jalan bareng, bisa bonding bareng. Jadi kalau masih ada pemikiran PMK ngebosenin itu, teman-teman harus buang jauh-jauh. Teman-teman harus coba masuk ke rumah teman-teman biar teman-teman lihat keluarga-keluarga teman-teman di dalam itu seperti apa. Silakan Kak Dada. Oke, mungkin aku buat teman-teman yang masih bingung ya, kayak mau ikut PMK apa enggak ya gitu, mau melayani PMK atau enggak. Pokoknya pesan dari aku kayak jangan khawatir gitu, karena ketika kalian masuk di kepengurusan organisasi Kristen apapun itu, BPMK ataupun KK, itu tuh kalian bakalan diayomi banget gitu loh sama teman-teman yang lain, terutama juga sama kaki-kakinya kayak gitu. Kalian bakalan dapet pengalaman yang banyak banget, dan kalian juga jangan takut untuk berpelayanan kayak gitu, kayak nggak usah malu-malu walaupun kalian ngerasa nggak pede sama diri sendiri atau ngerasa kurang pengalaman sebelumnya. Itu kayak nggak boleh gitu ada di pikiran kalian, karena waktu kalian nyoba di PMK tuh ya sebenarnya PMK tuh wadah untuk kalian belajar gitu loh. Kayak kita nggak akan ngejudge kalian gitu, dan apapun kekurangan yang ada di kepengurusan nih atau di kepanitiaan di sesuatu yang berbau rohani, itu tuh juga kayak nggak akan ada manusia yang berani ngejudge sebegitunya gitu loh, karena Tuhan sendiri tuh nggak akan ngejudge jerih payah kalian gitu. Tuhan tuh nggak akan ngejudge kerja keras kalian dan pelayanan kalian gitu. Pokoknya ya semangat aja buat teman-teman, terutama maba-maba nih yang masih bingung untuk mau join pelayanan atau enggak, baik di PMK ataupun di UKK gitu. Oke teman-teman, jadi demikian BTS pada hari ini. Terima kasih buat Kak Edwin, Kak Yuyu, dan Kak Syarila untuk menyempatkan waktu dan kita bisa berbincang-bincang. Sampai jumpa di BTS selanjutnya. Tuhan berkati.